5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Jadi sebelum kita mulai, ini adalah surat somasi buat saya. Jadi di surat somasi yang dikirimkan oleh 80 asosiasi dan perorangan dari 80 asosiasi dan perorangan yang kalau saya sebutin satu-satu nih nanti pada pusing pasti ya, dari Revolusi Mental Indonesia Inklusi, HSG, DPP WAD DKI Jakarta, dari Perhimpunan Jiwa Sehat Komunitas Borderline. Ini kalau saya sebutin satu-satu pasti pusing. Intinya adalah ini isinya semuanya undang-undang. Banyak undang-undangnya, ada tuntutannya tentang konten YouTube saya dan Mongol yang isinya komedi yang mengatakan bahwa orang gila bebas COVID karena mereka jaga jarak, terus kita ketawa, begitu ya. Nah, dari somasinya ini dituliskan bahwa diminta 3 hal nih. Yang pertama adalah menarik unggahan berjudul orang gila bebas COVID karena nggak boleh ngomong orang gila sekarang, harus ODGJ, nggak boleh lagi ngomong orang gila. Oke, ingat, teman-teman, ingat. Tapi di KBBI masih gila. Oke. Yang kedua, mengupayakan serius menghentikan konten tersebut dimanapun, termasuk followernya. Ini saya bingung caranya gimana. Yang ketiga, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka terkait podcast tersebut. Oke, ini dulu saya sikat ya. Permintaan maaf. Saya mohon maaf buat semua orang-orang yang tersinggung atas kejadian tersebut. Mudah-mudahan hal tersebut tidak diulangi lagi. Kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Oke? Oke? Selesai. Nah, jika dalam batas waktu tersebut tidak ada itikat baik, ini barusan itikat baik, saya dan Mongol, kita akan melakukan upaya-upaya hukum. Oke, berarti ini ada deliknya hukum. Nah, di depan saya, ini ada orang hebat sekali. Dari Erlangga, dari Kemenkominfo-nya langsung, staf ahlinya, beliau adalah Profesor Dr. Henry Subiakto, ketua tim pembuatan pedoman undang-undang ITE dari Menko Polhukam. Betul Pak ya? Iya, yang membuat tim itu atau yang menunjuk tim itu Profesor Mahfud MD. Profesor Mahfud MD, Anda ketuanya. Ketua untuk tim pembuatan pedoman. Undang-undang ITE. Iya, pedoman untuk atas pasal-pasal tertentu Undang-Undang ITE. Oke, baik. Yang pertama, saya minta maaf tadi bagus dong Pak ya. Oh iya, itu bagus lah. Bagus ya Pak ya, tetap. Oke. Yang kedua, Bapak udah nonton videonya Pak, yang tadi saya kasih lihat Pak. Ya, saya melihat sekilas lah. Tadi udah saya lihat, memang lucu-lucuan gitu ya. Betul. Bicara mengenai hal-hal yang dianggap menarik, lucu, tetapi hal yang sekarang sedang in, yaitu mengenai COVID. Kan Betul, gitu. betul. Nah, gimana Pak? Kan banyak sekali sekarang ini memang perkembangan ya, orang tidak boleh mengatakan misalnya Pembantu rumah tangga. Dulu kan babu. Wah, itu ada bahasa-bahasa yang lebih sopan jadi dan sebagainya. asisten itu rumah boleh tangga. lah, itu boleh gitu ya. Itulah makanya memang kalau mengenai etika kita perlu belajar banyak karena ini persoalan-persoalan etika. Oke. Tapi kalau persoalan hukum ini lain lagi. Oke, kita masuk persoalan hukum nih Pak ya. Iya. Kita masuk persoalan hukum. Karena teman saya juga, ini teman saya ya, saya nggak jelekin mereka ya. Baim Wong segala, ingat nggak dulu Raffi kan pura-pura jadi orang gila. Judulnya orang gila di jalanan. Tapi untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Jadi ngumpulin duit buat ngasih orang lain. Tapi dia pura-pura, oh gayanya kayak orang gila. Maaf. Lu kan ngomong gila. Salah Pak, kita ngomong gila Pak. Jadinya Pak, ODGJ maksudnya gitu. Yeah. Nah oke. Tapi sekarang secara hukum Pak. Nah karena kan gini ya, ini sekarang selain virus COVID, virus baper juga sensitif Pak. Secara hukum, bukankah Undang-Undang ITE itu sekarang masuknya adalah delik aduan Pak? Sejak SKB 3 Menteri. Boleh Bapak terangkan Bapak ya, ketuanya nih. Delik aduan itu orang yang mengadukan kepada penegak hukum adalah korban yang namanya disebut. Yang namanya disebut. Karena memang yang namanya delik aduan, penghinaan dan pencemaran nama baik itu korbannya atau objek hukumnya itu adalah naturalek person kalau bahasa sananya gitu ya. Bahasa naturalek person itu apa? Pribadi. Orang secara pribadi. Jadi misalnya Deddy Corbuzier, Henry Subiakto disebut. Itu dia bisa mengajukan sebagai korban yang mengadu kepada
penegak hukum. Namanya delik aduan yang mengadu pada penegak hukum. Nggak bisa diwakilkan? Tidak bisa diwakilkan kecuali dia bukan orang yang memiliki kecakapan hukum. Jadi belum dewasa. Mohon maaf, tadi yang disebut orang yang tidak sesuai dengan standar. ODGJ. ODGJ apa tadi? ODGJ. ODGJ.